Pembangunan jalan tol Semarang-Demak tengah dikebut pengerjaannya. Proyek ini melintasi tanah warga, tambak, dan laut. Assalamualaikum semuanya. Melihat pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang terus dikebut, warga yang tanahnya tergusur tol mendadak menjadi orang kaya baru. Ada yang menerima ganti untung hingga miliaran rupiah. Bagaimana kabar selengkapnya? Mari simak bersama-sama. Tapi sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Proyek jalan tol Semarang-Demak yang menggusur sejumlah desa di Kabupaten Demak, total lahan yang dibutuhkan mencapai 1.887.000 meter persegi. Paling banyak lahan dibebaskan di wilayah desa Sidogemah, Kecamatan Sayung. Di desa ini ada 514 bidang tanah yang dibebaskan. Dalam proses pembebasan lahan, sebagian warga sebelumnya sempat melakukan protes dan unjuk rasa lantaran tidak ada kesepakatan harga tanah yang dibebaskan. Yang masih menjadi kendala adalah pembebasan lahan yang direndam air rob atau air laut di wilayah desa Sidogemah dan Bedono, Kecamatan Sayung. Masalah tersebut secara perlahan diselesaikan pemerintah melalui sosialisasi di masyarakat. Pembebasan lahan untuk jalan tol Semarang-Demak dilakukan sesuai kebutuhan. Karena itu, ada lahan warga yang tidak dibebaskan secara penuh atau hanya dibebaskan setengahnya. Ini seperti dialami sejumlah warga di RT 2 RW 2, Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung. Warga setempat menuturkan rumah yang dijadikan tempat tinggal hanya dibebaskan sebagian, karena hanya bagian depan rumah yang terdampak tol. Meski demikian, warga mendengar akan ada pembebasan lahan lagi, utamanya yang dekat dengan eksit tol Sidogemah. Ada keluarga yang dapat ganti rugi 400 juta dan warga lain ada yang dapat 800 juta. Yang dapat 300 juta juga ada, bahkan ada yang dapat ganti untung hingga 2 miliar rupiah. Tergantung luas lahan atau tanah dan bangunan. Pohon-pohon juga ikut dibebaskan. Sehingga banyak warga desa Sidogemah yang setelah dapat uang ganti rugi kemudian dibelikan tanah kapling dan membangun rumah. Antara lain membangun rumah di Kudu, Genuk, Tambak Kroto, Sayung, dan lainnya. Seperti diketahui secara teknis, pembangunan jalan tol semula dimulai dari arah timur, utamanya dari wilayah Kecamatan Karangtengah, kemudian disambungkan dengan di wilayah Kecamatan Sayung. Karena pandemi, pembangunan sempat terganggu dan molor dari rencana semula dari 2019 hingga 2021. Karena itu penyelesaian ditarget ulang. Untuk ruas Demak Sayung selesai pada Oktober 2022, sedangkan sisanya untuk ruas Sayung Semarang ditargetkan selesai 2024. Salah satu contoh, Paiman, salah satu warga yang mendapat ganti untung pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Kini ia berpindah ke Kampung Sidogemah Raya, RT 1 RW 9, Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dia mengaku sebagian besar warga puas dengan ganti untungnya, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang merasa kurang sesuai. Ia mendapat ganti untung tanah rumahnya dengan harga 800.000 per meter. Jika dijual harga normal biasa di waktu sekarang hanya dinilai sebesar 200.000 per meter. Tanah miliknya yang terkena proyek tol seluas 440 meter. Terdiri dari 2 rumah dan 2 kos-kosan. Paiman mendapatkan ganti untung sebesar 1,8 miliar. Uang ini digunakan untuk membangun 2 rumah di kampungnya sekarang. Warga yang berpindah ke Kampung Sidogemah Raya adalah kelompok terbanyak. Kedua ke Sayung, ketiga Tambak Roto, sementara lainnya berpencar. Banyak yang merasa diuntungkan dengan proyek pembangunan tol Semarang-Demak, sebab rumah lamanya sudah jelek dan berada di kawasan rob.
dan bisa pindah ke rumah baru yang lebih aman dari rob. Hanya saja kerugian terletak pada kehilangan pekerjaan, sehingga pemasukannya menjadi berkurang. Fasilitas masjid juga dibawa ke lokasi kampung baru mereka. Dulu tanah masjid di kampung lama habis dan mendapat ganti 1,8 miliar. Untuk beli tanah masjid di kampung Sido Kemah Raya menghabiskan dana 1,6 miliar. Tanahnya seharga 1 juta per meter, luasnya 1.600 meter, masih sisa 200 juta. Kemudian diserahkan pihak tol dan dibangunkan masjid di kampung Sido Kemah Raya. Diperkirakan untuk pembangunan masjid menghabiskan sekitar 1,2 miliar. Pembangunan jalan tol Demak Sayung yang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan hingga kini sudah mencapai 80%, ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Humas PT PP untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak, Robi Suwarna menyampaikan, sekarang ini pembangunan sedang berlangsung di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Karangtengah, hingga Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak Kota. Menurutnya, pembangunan betonasi permukaan jalan Karangtengah sampai Sayung juga telah dilakukan. Kini PT PP tinggal fokus menyelesaikan untuk ruas tol Karangrejo hingga Kadilangu. Menurutnya, untuk ruas tol masih ada kendala satu bidang tanah yang belum bebas, yaitu di wilayah Desa Kendal Doyong, karena masih menunggu putusan Pengadilan Negeri Demak. Selain itu, sudah bebas semua. Humas PT Wijaya Karya, Cucuk menambahkan, untuk pembangunan tol Semarang-Demak Paket 2 yang ditangani PT Wika kini sedang konsentrasi pembangunan jembatan main road atau jalan utama Sayung. Selain itu membangun tracing bed atau pemasangan besi tulang penguat girder sepanjang 40,8 meter, hingga kini sudah 79%. Hal lain yang dibangun adalah kantor badan usaha jalan tol, yaitu fokus pada pekerjaan pembuatan pondasi, antara lain pemasangan spun pile 600 mm, timbunan dan lainnya, juga pengerjaan beton bertulang, baik untuk struktur bawah, lantai 1, 2, 3, atap, serta tangga. Untuk sementara pembangunan berhenti terkait Idul Fitri dan baru akan dimulai kembali pada 8 Mei mendatang. Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.